Bayangkan sejenak bahwa semua yang ada dalam diri Anda berfungsi dan bergerak sesuai dengan keinginan Anda. Setiap keputusan yang Anda ambil akan mendekatkan Anda kepada kesuksesan, dan setiap rintangan hanyalah satu langkah lebih jauh di perjalanan Anda. Alam semesta berkonspirasi untuk membantu Anda mencapai apa yang Anda inginkan. Pikirkan tentang bagaimana Anda akan berjalan, berbicara, dan menghadapi tantangan jika Anda memiliki keyakinan mutlak bahwa segala sesuatu selalu berjalan dengan baik untuk Anda. Perbedaan antara mereka yang mencapai hal-hal hebat dan mereka yang terjebak bukanlah soal keberuntungan atau bakat, melainkan mentalitas. Ini adalah cara pandang terhadap kehidupan. Ketika Anda bertindak dengan keyakinan bahwa segala sesuatu ada di tangan Anda, maka sesuatu yang luar biasa akan terjadi dalam pikiran Anda. Mulailah menciptakan realitas Anda sendiri. Kepercayaan diri Anda akan tumbuh, tindakan Anda akan selaras dengan visi Anda, dan dunia akan meresponsnya. Hari ini, saya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana mengadopsi pola pikir ini dapat mengubah hidup Anda. Ini bukan sekadar optimisme kosong. Ini tentang melatih pikiran Anda untuk melihat peluang alih-alih hambatan, untuk bergerak dengan kepastian bukannya keraguan, dan untuk bertindak seolah-olah kesuksesan adalah hal yang tak terhindarkan. Ketika Anda bertindak dengan cara ini, Anda mengubahnya menjadi ramalan yang memenuhi diri. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin Anda melakukan sesuatu yang signifikan. Tulis di komentar, "Saya semakin membaik setiap hari." Karena perubahan dimulai dari diri sendiri. Ketika Anda menuliskannya, Anda tidak hanya menyatakannya, tetapi juga mencatatnya dalam pikiran Anda. Jadikan kalimat ini bagian dari diri Anda, karena perubahan yang nyata dimulai ketika Anda menegaskan hal itu dengan keyakinan. Sekarang, mari kita ubah cara pandang Anda. Nomor 1. Pemain di dunia bertindak seolah-olah segala sesuatu akan bekerja untuk mereka. Jika Anda percaya bahwa hidup Anda bergerak ke arah keyakinan terkuat Anda, percayalah sejenak. Apa yang Anda anggap sebagai kebenaran, apa yang Anda anggap remeh dalam pikiran Anda, akan menjadi kenyataan. Jika Anda percaya bahwa segala sesuatunya melawan Anda, bahwa segala sesuatu sulit, dan kesuksesan hanya untuk beberapa orang, maka Anda akan menemukan bukti bahwa ini benar. Namun, jika Anda berpikir bahwa segala sesuatu berjalan baik untuk Anda, maka setiap tantangan akan menjadi kesempatan, dan selalu ada jalan. Pikiran Anda akan menemukan buktinya. Ini bukan sihir, ini adalah ilmu pengetahuan. Psikologi kognitif telah menunjukkan bahwa harapan kita mempengaruhi cara kita memandang dunia. Ketika Anda percaya pada sesuatu dengan kuat, otak Anda mulai menyaring informasi dengan cara yang menegaskan keyakinan tersebut. Ini mirip dengan ketika Anda membeli mobil merah dan tiba-tiba Anda mulai melihat mobil merah di mana-mana. Mobil-mobil itu selalu ada, tetapi sekarang pikiran Anda mengenalinya karena telah memprioritaskan hal tersebut. Hal yang sama berlaku untuk keyakinan Anda tentang kehidupan. Jika Anda bertindak dengan kepastian bahwa segala sesuatu berfungsi untuk kebaikan Anda, pikiran Anda akan menarik peluang, solusi, dan sumber daya yang sebelumnya telah berlalu tanpa disadari. Lebih kuat lagi adalah ketika Anda bertindak dengan percaya diri. Dunia akan merespons. Orang-orang memandang peluang dengan cara yang berbeda. Peluang tampak muncul entah dari mana. Sebelumnya, rintangan itu menjadi satu langkah menuju apa yang Anda inginkan. Kaum Stoa memahami hal ini dengan sangat baik. Epictetus mengatakan bahwa bukan apa yang terjadi yang mempengaruhi kita, tetapi bagaimana kita memutuskan untuk melihatnya. Jika Anda memutuskan untuk melihat setiap pengalaman, baik atau buruk, sebagai sesuatu yang menguntungkan Anda, maka Anda sudah menang. Karena jika sesuatu berjalan baik, Anda menang. Dan jika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, Anda belajar, Anda tumbuh, dan Anda semakin kuat. Dalam mentalitas ini, tidak ada kekalahan, hanya evolusi konstan. Lalu, bagaimana Anda menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Sederhana saja, dimulai dengan afirmasi. Katakan pada diri Anda setiap hari, semuanya selalu bekerja untuk saya. Ulangi setiap pagi, tuliskan, dan pikirkan sebelum Anda tidur. Yang paling penting, bertindaklah seolah-olah itu benar.
Bagaimana seseorang yang benar-benar percaya bahwa hidup bekerja untuk keuntungan mereka akan bertindak? Tentu saja, tidak dengan ketakutan, ketidakamanan, atau keraguan. Mereka akan bertindak dengan tekad, percaya diri, dan antusiasme. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, alih-alih mengeluh, tanyakan pada diri Anda, bagaimana ini bisa bekerja untuk keuntunganku? Mungkin pada saat Anda tidak melihatnya, tetapi jika Anda terus mempertahankan mentalitas ini seiring berjalannya waktu, Anda akan menemukan bahwa segala sesuatu berjalan pada tempatnya. Terkadang, pintu-pintu itu tertutup, memaksa kita untuk melihat ke arah yang benar. Terkadang, apa yang tampak sebagai kegagalan hanyalah dorongan yang kita perlukan untuk menemukan sesuatu yang lebih baik. Kuncinya adalah menjaga kepercayaan pada proses. Ini bukan berarti segala sesuatu akan mudah, atau Anda tidak akan pernah menghadapi tantangan, tetapi ketika Anda hidup dengan keyakinan bahwa semua yang terjadi adalah untuk kebaikan Anda menghadapi hidup dengan energi yang berbeda. Anda tidak berhenti sebelum kesulitan. Kesulitan tidak menjadikan Anda korban dan tidak menenggelamkan Anda dalam keputusasaan. Anda tetap bertahan, maju dengan percaya diri. Kenyataan yang tidak dapat disangkal adalah bahwa hidup tidak mengenal favorit. Tidak ada orang yang lebih beruntung daripada yang lain. Apa yang ada adalah orang-orang yang sangat percaya pada kesuksesan mereka, lebih penting daripada pikiran dan tindakan mereka yang selaras dengan keyakinan tersebut. Dan kehidupan, alam semesta, merespons energi itu. Jadi hari ini, saya menantang Anda untuk mencoba ini selama seminggu. Ulangi setiap hari. Semuanya selalu bekerja untuk keuntungan saya dan bertindak seolah-olah itu benar, tidak peduli bagaimana keadaan saat ini. Cobalah saja. Amati bagaimana sikap Anda berubah. Rasakan bagaimana Anda bereaksi terhadap masalah, dan yang paling penting adalah mengamati bagaimana dunia mulai merespons Anda dengan cara yang berbeda. Ingat, ini bukan tentang menunggu semuanya menjadi sempurna untuk merasa baik. Ini tentang merasakan terlebih dahulu, bertindaklah dengan iman dan lepaskan. Biarkan hidup mengurus sisanya. Karena ketika Anda berpikir bahwa segala sesuatu berjalan baik untuk Anda, akhirnya itu akan menjadi kenyataan. Nomor 2, pikiran membentuk realitas Anda. Pikiran adalah arsitek realitas Anda. Apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda percayai, dan apa yang Anda fokuskan menentukan kehidupan yang Anda alami. Jika yang Anda lihat hanyalah keterbatasan, kendala, dan alasan mengapa Anda tidak bisa, itu yang akan Anda dapatkan. Namun, jika Anda memutuskan untuk melihat peluang, solusi, dan jalan yang pernah melewati tanpa disadari, hidup Anda akan berubah. Bukan karena dunia telah berubah, tetapi karena Anda telah mengubah cara pandang Anda. Ilmu pengetahuan mendukungnya. Neuroplastisitas telah terbukti bahwa pikiran kita secara harfiah membentuk otak kita. Setiap kali Anda memikirkan sesuatu, Anda memperkuat pola neuronal. Jika Anda terus-menerus mengulang bahwa Anda tidak cukup, bahwa kesuksesan tidak cukup untuk Anda, atau bahwa hal-hal selalu terjadi pada Anda, maka sirkuit tersebut akan menjadi lebih kuat dan otak Anda beroperasi di bawah realitas itu. Tetapi jika Anda secara sadar memilih untuk mengubah pikiran Anda, jika Anda mulai mengatakan pada diri sendiri bahwa Anda mampu, bahwa Anda pantas mendapatkan kelimpahan, dan bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk Anda, otak Anda juga akan berubah seiring waktu. Pikiran-pikiran baru ini akan menjadi kebenaran Anda. Lihatlah di sekeliling Anda. Bagaimana kehidupan yang Anda jalani? Apakah itu yang Anda harapkan? Jika tidak, maka bukan karena takdir melawan Anda atau karena keadaan membatasi Anda, tetapi karena Anda telah menerima keyakinan tertentu yang membentuk realitas Anda. Berita baiknya adalah Anda dapat mengubahnya. Latihan ini. Tulis di selembar kertas semua keyakinan yang membatasi Anda tentang diri Anda. Jujurlah. Mungkin Anda berpikir bahwa Anda tidak cukup pintar, bahwa Anda tidak pantas mendapatkan kesuksesan, bahwa keberuntungan tidak pernah ada di pihak Anda. Semua itu hanya cerita yang telah Anda ceritakan pada diri sendiri. Sekarang, ambil masing-masing keyakinan tersebut dan ubah menjadi pernyataan kekuatan. Alih-alih, saya tidak cukup,
Tulis, saya punya semua yang saya butuhkan untuk berhasil. Alih-alih, saya tidak akan pernah mencapainya. Tulis, saya semakin dekat dengan tujuan saya. Ini tidak cukup hanya ditulis sekali dan dilupakan. Anda harus mengulanginya setiap hari. Pada awalnya, mereka akan terdengar salah bagi Anda, karena pikiran Anda terbiasa dengan pemrograman lama. Tetapi dengan pengulangan yang konstan, keyakinan baru tersebut akan menjadi bagian dari diri Anda. Dan ketika itu terjadi, Anda akan melihat bahwa dunia mulai merespons dengan cara yang berbeda. Kaum Stoa memahami hal ini dengan sangat baik. Selama berabad-abad, Epictetus mengatakan bahwa bukan situasi atau peristiwa yang mempengaruhi kita, tetapi pendapat kita tentang mereka. Realitas itu netral. Apa yang Anda pikirkan tentang hal itu akan menentukan apakah itu adalah hambatan atau peluang. Jika Anda menghadapi setiap tantangan dengan keyakinan bahwa itu memiliki tujuan, jika Anda percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dapat membantu Anda tumbuh, maka kehidupan akan menjadi sekutu, bukan musuh. Setiap pikiran yang Anda pilih untuk diberi makan adalah bagian dari kehidupan yang akan Anda alami besok. Anda memprogram pikiran Anda untuk kelimpahan atau kelangkaan. Jika Anda terus-menerus mengatakan pada diri sendiri bahwa hidup adalah sulit, bahwa peluangnya sedikit, dan bahwa kesuksesan itu milik orang lain, maka tanpa disadari, Anda sedang menutup pintu yang bisa membawamu ke tempat yang Anda inginkan. Tetapi jika Anda memutuskan untuk berpikir berbeda, jika Anda melatih diri Anda untuk melihat kesempatan di mana-mana, maka kesempatan itu akan mulai muncul. Ini bukan berarti Anda menolak kenyataan atau hidup dalam fantasi. Ini tentang secara sadar memilih apa yang menjadi fokus Anda. Karena apa yang Anda fokuskan akan tumbuh. Jika Anda fokus pada masalah, Anda akan melihat lebih banyak masalah. Jika Anda fokus pada kemungkinan, Anda akan melihat lebih banyak kemungkinan. Pertanyaannya adalah, jenis kehidupan apa yang ingin Anda bangun? Anda memiliki dua pilihan. Anda dapat terus membiarkan keyakinan lama mengendalikan takdir Anda, atau Anda dapat mengambil kendali dan memprogram ulang pikiran Anda untuk sukses. Jika Anda memilih yang kedua, mulailah hari ini. Ubah pikiran Anda, ubah kata-kata Anda, dan cerita yang Anda ceritakan pada diri sendiri. Dan ketika Anda melakukannya, Anda akan melihat bahwa dunia di sekitar Anda juga berubah. Karena pikiran Anda tidak diragukan lagi membentuk realitas Anda. Nomor 3. Kekuatan visualisasi dan afirmasi. Pikiran Anda adalah mesin takdir Anda. Apa yang Anda pikirkan dengan kejelasan dan apa yang Anda pegang dalam imajinasi Anda, dengan cukup emosi dan keyakinan, cepat atau lambat, akan terwujud dalam hidup Anda. Ini bukan konsep mistik. Ini adalah cara kerja otak manusia. Visualisasi dan afirmasi bukan hanya alat motivasi, tetapi mekanisme nyata untuk memprogram ulang pikiran Anda dan menyelaraskan perilaku Anda dengan tujuan Anda. Jim Carrey memahami hal ini jauh sebelum kesuksesan datang padanya. Pada tahun-tahun ketika ia belum menjadi bintang Hollywood, ia menulis cek untuk $10 juta untuk dirinya sendiri dan menuliskannya di masa depan sebagai pembayaran untuk layanan akting yang dilakukannya. Ia menyimpan cek itu di dompetnya, melihatnya setiap hari, dan mengulang pada dirinya sendiri bahwa suatu hari ia akan menerima jumlah itu. Ia memvisualisasikan, ia merasakannya, ia mempercayainya. Dan bertahun-tahun kemudian, mereka menawarkannya jumlah yang tepat untuk sebuah film. Itu bukan kebetulan, itu adalah pikirannya yang bekerja sesuai keinginan Anda. Dengan mengarahkan diri Anda ke arah hasil itu, Anda membuat keputusan dan tindakan sebagai seseorang yang sudah tahu bahwa keberhasilannya adalah ilmu yang tak terelakkan. Ketika Anda memvisualisasikan sesuatu dengan intensitas, otak Anda mengaktifkan area yang sama yang diaktifkan ketika Anda benar-benar mengalaminya. Dengan kata lain, bagi pikiran Anda, tidak ada perbedaan antara apa yang dibayangkan dan dijalani. Jika setiap hari Anda melihat diri Anda mencapai tujuan Anda, jika Anda bisa merasakan kegembiraan setelah melakukannya, otak Anda akan mengambil gambar itu sebagai sebuah perintah dan Anda harus menindaklanjutinya. Konsekuensinya bukan tentang keinginan secara pasif,
Ini adalah tentang memprogram diri Anda untuk berpikir, membuat keputusan, dan bertindak selaras dengan realitas yang ingin Anda bangun. Emosi adalah kuncinya. Ini tidak cukup untuk membayangkan sebuah tujuan sebagai hal yang sederhana. Fantasi. Anda harus menjalaninya dalam pikiran Anda. Tutup mata Anda dan visualisasikan diri Anda di sana pada saat yang tepat ketika Anda mencapai apa yang Anda inginkan. Bagaimana perasaan Anda? Apa yang Anda lihat di sekitar Anda? Siapa yang bersama Anda? Apa kata-kata yang Anda ucapkan pada diri sendiri? Semakin nyata Anda membuatnya dalam pikiran Anda, semakin kuat efeknya. Tetapi jangan biarkan diri Anda sendirian dengan visualisasi Anda. Perkuat kata-kata tersebut dengan afirmasi yang Anda ulangi setiap hari. Ini memiliki dampak langsung pada alam bawah sadar Anda. Jika Anda terus-menerus mengatakan pada diri sendiri bahwa Anda sukses, bahwa kelimpahan datang kepada Anda, bahwa setiap hari Anda semakin dekat dengan tujuan Anda, kata-kata itu akan menjadi keyakinan. Ingat, kita tidak bertindak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetapi sesuai dengan apa yang kita yakini mungkin untuk kita. Kaum Stoa mengerti dengan sempurna kekuatan pikiran dan persepsi diri. Marcus Aurelius berkata, "Kebahagiaan hidup Anda tergantung pada kualitas pikiran Anda." Anda tidak bisa menunggu hasil yang luar biasa jika pikiran Anda penuh dengan keraguan dan keterbatasan. Jika Anda terus-menerus mengatakan pada diri sendiri bahwa Anda tidak cukup atau bahwa kesempatan itu langka, maka realitas Anda dimulai di pikiran Anda. Apa yang Anda pikirkan secara konsisten, apa yang Anda ulangi pada diri sendiri hari demi hari, akan membentuk hidup Anda. Tidak cukup hanya mencoba sekali dan menyerah jika Anda tidak melihat hasilnya segera. Ini adalah suatu proses seperti melatih otot. Semakin banyak Anda berlatih visualisasi dan afirmasi, semakin kuat kepercayaan pada mereka. Dan semakin Anda percaya, semakin alami bagi Anda untuk bertindak selaras dengan realitas baru yang Anda kenakan pada tantangan. Selama 7 hari ke depan, setiap pagi dan setiap malam, luangkan beberapa menit untuk memvisualisasikan diri Anda mencapai tujuan Anda dan rasakan itu. Hiduplah dalam pikiran Anda, lalu ulangi pernyataan yang memperkuat visi tersebut. Katakan saja, "Saya percaya," dengan mengatakannya, semua energi Anda. Kemudian, saksikan perubahan kecil dalam diri Anda, mentalitas, sikap, dan cara Anda menghadapi situasi sehari-hari. Jika Anda konsisten, Anda akan mulai memperhatikan bagaimana lingkungan Anda beradaptasi dengan versi baru diri Anda sendiri. Karena kesuksesan bukanlah sebuah keberuntungan atau hasil dari keberuntungan atau keadaan eksternal. Ini adalah masalah mentalitas. Dan ketika Anda menguasai pikiran Anda menguasai takdir Anda. Nomor 4. Pentingnya ketekunan. Perbedaan antara mereka yang mencapai tujuan mereka dan mereka yang tetap stagnan bukanlah bakat, keberuntungan, atau peluang. Ini adalah ketekunan. Kemampuan untuk bergerak maju bahkan ketika Anda merasa tidak nyaman. Bahkan ketika Anda tidak melihat hasil langsung. Ketika pikiran Anda ingin kembali ke zona nyaman, pada awalnya, setiap perubahan terasa dipaksakan, aneh, bahkan palsu. Namun, jika Anda bersikeras cukup lama, jika Anda mengulang tindakan itu hari demi hari, ketidaknyamanan itu akan menghilang dan perilaku itu akan menjadi bagian dari diri Anda. Jim Rohn tahu itu. Ia mengatakan bahwa ketika ia pertama kali bertindak seperti seorang pengusaha sukses, itu tidak terasa alami, itu tidak nyaman. Namun ia memaksa dirinya untuk berperilaku seperti orang yang ingin menjadi lebih baik sebelum merasakan hal itu. Seiring berjalannya waktu, sikap itu menjadi nyata. Itu bukan lagi sebuah tindakan, tetapi telah menjadi identitas baru yang dimilikinya. Itulah cara kerja pikiran. Jangan menunggu sampai Anda merasa yakin untuk bertindak, tetapi Anda harus bertindak terlebih dahulu, dan akhirnya kepercayaan akan datang. Ilmu saraf mengonfirmasi bahwa setiap kali Anda melakukan tindakan berulang kali, otak Anda memperkuat koneksi saraf terkait dengan perilaku tersebut. Ini seperti mengukir jejak di pasir. Di awal, tandanya dangkal, tetapi dengan setiap pengulangan, semakin dalam dan semakin permanen. Bersikeras pada perilaku positif.
Otak mengadopsinya sebagai kebiasaan. Pada awalnya, itu adalah upaya sadar. Seiring waktu, itu menjadi sifat Anda. Identifikasi area yang ingin Anda tingkatkan. Apakah Anda ingin lebih disiplin, lebih sukses dalam karir Anda, atau dalam hubungan? Jangan menunggu untuk merasa siap. Jangan menunggu motivasi datang lebih dulu. Bertindaklah seolah-olah Anda sudah menjadi orang itu. Bagaimana seseorang yang sudah berperilaku baik akan mencapai apa yang Anda inginkan? Bagaimana Anda akan berbicara? Bagaimana Anda akan membuat keputusan? Bagaimana Anda akan menghadapi tantangan? Mulailah bertindak seperti itu hari ini. Pada awalnya, itu akan terasa aneh. Akan ada perlawanan. Pikiran Anda akan mencoba memberitahu Anda bahwa Anda bukan diri Anda yang sebenarnya, bahwa Anda berpura-pura. Tetapi kenyataannya, kita semua terus berubah. Anda bukan orang yang sama seperti 5 tahun lalu, dan dalam 5 tahun ke depan, Anda akan berbeda dari diri Anda yang sekarang. Pertanyaannya adalah, apakah Anda berubah menjadi versi yang Anda inginkan, atau Anda hanya mengulang hal yang sama? Kebiasaan selalu ada. Setiap kali Anda ragu, ingatkan diri Anda bahwa ketidaknyamanan ini adalah bukti bahwa Anda sedang tumbuh. Tidak ada seorang pun yang sukses tanpa melewati saat-saat frustrasi. Namun, jika Anda terus maju meskipun begitu, jika Anda tetap teguh ketika orang lain menyerah, kesuksesan menjadi satu-satunya kemungkinan. Kaum Stoa memahami hal ini. Epictetus dengan tepat mengatakan bahwa kita tidak harus berharap segala sesuatunya akan menjadi lebih baik dengan mudah, tetapi kita harus memperkuat diri kita sendiri dengan menghadapi ketidaknyamanan. Ini bukan berarti menghindarinya, tetapi membiasakan diri dengan cara menggunakannya sebagai tanda kemajuan. Ya, Anda merasa tidak nyaman saat Anda berusaha untuk perubahan positif. Itu berarti Anda menuju ke arah yang benar. Jangan remehkan kekuatan ketekunan yang Anda miliki. Rencana terbaik adalah strategi terbaik, tetapi jika Anda tidak konsisten, itu tidak akan membantu. Ini bukan tentang membuat sesuatu menjadi sempurna segera. Ini adalah tentang melakukannya lagi, dan lagi sampai itu menjadi bagian dari diri Anda. Kesuksesan bukanlah sebuah kejadian, melainkan suatu proses. Itu tidak terjadi dalam semalam. Itu adalah hasil dari tindakan kecil yang berulang ratusan ribu kali. Jadi, hari ini, pada momen ini, tentukan siapa yang ingin Anda jadi dan mulai bertindak seperti orang itu. Seiring berjalannya waktu, Anda akan melihat bahwa ketekunan mengubah apa yang dulunya usaha menjadi realitas baru Anda. Nomor 5. Bebaskan diri Anda dari keterbatasan. Masa lalu Anda tidak menentukan siapa diri Anda. Apa yang Anda lakukan di masa lalu tidak memiliki kekuatan untuk mendikte siapa Anda hari ini, kecuali Anda membiarkannya. Namun, kebanyakan orang berjalan melalui kehidupan membawa sejarah mereka sebagai sebuah kalimat yang diulang-ulang, sehingga mereka tidak bisa berubah. Mereka merasa terjebak karena mereka gagal sebelumnya, karena kehidupan mengajari mereka bahwa mereka tidak cukup. Nah, mentalitas itulah penjara yang paling berbahaya. Setiap kali Anda bilang, "Saya selalu seperti ini," Anda merantai versi diri Anda sendiri yang seharusnya sudah ditinggalkan. Anda dapat membangun masa depan yang kuat jika Anda masih berpegang teguh pada masa lalu. Ini membatasi siapa Anda sekarang dan jauh lebih sedikit tentang apa yang akan Anda alami di masa depan. Tetapi untuk memutuskan ikatan itu, Anda harus secara sadar memutuskan untuk berhenti menghidupkan kembali kenangan yang sama. Sains menegaskan bahwa neuroplastisitas telah menunjukkan bahwa otak tidaklah statis. Kita bisa membentuknya, mengubahnya, dan memprogramnya kembali. Jika selama bertahun-tahun Anda telah memperkuat pikiran tentang kekalahan, Anda bisa mulai membangun koneksi baru yang mendorong Anda maju. Daripada menahan diri, ini bukan tentang menyangkal kenyataan atau berpura-pura Anda tidak pernah gagal. Ini tentang menafsirkan ulang pengalaman tersebut sehingga Anda memperkuat, bukan membatasi diri. Pikirkan saat Anda gagal. Tulis masing-masing pengalaman itu. Sekarang, lihatlah daftar itu dan tanyakan pada diri sendiri, apa yang saya pelajari dari ini? Bagaimana saya bisa bereaksi secara berbeda? Keterampilan apa yang saya kembangkan dari pengalaman itu? Ubah narasi.
Jangan katakan, "Saya gagal," dan itu berarti saya tidak cukup baik. Sebaliknya, katakan pada diri Anda, "Saya gagal," dan itu berarti saya mencoba. Saya punya keberanian untuk mengambil risiko, dan sekarang saya memiliki lebih banyak pengetahuan untuk melakukannya dengan lebih baik. Masalahnya bukan pada kegagalannya, tetapi pada cerita yang Anda ceritakan pada diri sendiri tentangnya. Jika setiap kali Anda mengingat sebuah kejatuhan, Anda menghidupkannya kembali dengan rasa malu atau ketakutan, maka pikiran Anda mengasosiasikannya dengan rasa sakit dan menghindari untuk mencobanya lagi. Namun, jika Anda menafsirkannya kembali sebagai pelajaran, sebagai bagian dari proses, otak Anda akan mulai melihatnya sebagai langkah, bukan sebagai penghalang. Kaum Stoa telah mengetahui hal ini berabad-abad yang lalu. Epictetus mengatakan bahwa itu bukanlah peristiwa atau hal-hal yang mempengaruhi kita, tetapi cara kita menafsirkannya. Kita tidak bisa mengubah apa yang terjadi, tetapi kita bisa mengubah cara kita melihatnya. Dengan melakukan hal ini, kita membebaskan diri kita dari beban masa lalu yang sebenarnya bukan terletak pada peristiwa itu sendiri, tetapi pada arti yang kita berikan padanya. Setiap kali pikiran Anda mencoba mengingatkan Anda tentang kegagalan sebagai bukti bahwa Anda tidak mampu, tantanglah dia dan tanggapi dengan versi baru dari sejarah. Jika Anda pernah memulai sesuatu dan itu tidak berhasil, daripada mengatakan, "Saya tidak cocok untuk ini," katakan pada diri Anda, "Itu baru satu versi diri saya yang belum memiliki pengetahuan yang saya miliki sekarang." Jika Anda gagal dalam suatu hubungan, jangan ulangi lagi, "Saya tidak layak untuk dicintai." Sebaliknya, tanyakan pada diri Anda, "Apa yang pengalaman ini ajarkan saya tentang apa yang sebenarnya saya inginkan dan bagaimana saya bisa menjadi lebih baik?" Masa lalu hanya ada di pikiran Anda. Anda menciptakannya kembali setiap waktu. Setiap kali Anda memikirkannya, Anda memutuskan apakah Anda menggunakannya untuk mendorong Anda atau menghentikan Anda. Jika Anda menggunakannya sebagai alasan untuk tidak bergerak maju, Anda akan terus terjebak. Tetapi jika Anda menggunakannya sebagai dasar pertumbuhan, itu akan menjadi sumber kekuatan terbesar Anda. Mulai hari ini, tulis ulang cerita Anda. Lepaskan beban itu. Anda sudah membawanya terlalu lama. Anda tidak perlu menanggungnya lebih banyak. Anda bukanlah kesalahan Anda. Kesalahan bukanlah kegagalan Anda. Anda bukanlah apa yang Anda lakukan. Sebelum Anda mengira Anda adalah diri Anda sendiri, Anda adalah diri Anda sendiri. Anda memutuskan untuk menjadi siapa Anda mulai saat ini. Jika Anda memutuskan bahwa cerita Anda tidak akan menjadi jangkar, tetapi batu loncatan, maka tidak ada yang dapat menghentikan Anda. Nomor 6. Fokus pada apa yang Anda miliki. Jalan menuju kelimpahan. Jika Anda menghabiskan hidup Anda dengan fokus pada apa yang kurang dari diri Anda tidak akan pernah merasakannya. Anda sudah cukup. Akan selalu ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang belum Anda capai, sesuatu yang orang lain miliki tetapi Anda tidak. Tanpa disadari, Anda dikutuk untuk hidup dalam keadaan kekurangan, bukan karena Anda benar-benar kehilangan sesuatu, tetapi karena pikiran Anda dilatih untuk melihat apa yang tidak Anda miliki, bukan apa yang sudah Anda miliki. Namun, jika Anda mengubah fokus Anda, jika Anda memutuskan untuk melihat apa yang Anda miliki, maka realitas Anda akan berubah. Kelimpahan bukanlah tentang berapa banyak yang Anda miliki, tetapi bagaimana Anda menyadari apa yang Anda miliki. Ada orang-orang dengan sedikit yang hidup dalam rasa syukur, kaya dengan apa yang mereka miliki. Sementara ada mereka yang memiliki segalanya dan masih merasa kosong karena mereka hanya berpikir tentang di mana mereka masih kekurangan. Kebenaran adalah bahwa kekayaan tidak terletak pada jumlah barang, tetapi dalam kemampuan untuk menghargai apa yang Anda miliki. Penelitian psikologi telah menunjukkan bahwa orang-orang yang mempraktikkan rasa syukur secara konsisten memiliki tingkat stres yang lebih rendah dan tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi dalam apa yang mereka lakukan. Bukan karena rasa syukur adalah formula ajaib, tetapi karena itu mengubah cara otak Anda menafsirkan realitas. Jika Anda fokus pada apa yang Anda miliki,
pada peluang yang ada di sekitar Anda, pada berkat harian Anda melatih pikiran Anda untuk melihat lebih banyak hal itu. Dan ketika Anda melihat lebih banyak kelimpahan dalam hidup Anda mulai bertindak sebagai seseorang yang hidup dalam kelimpahan. Dan itu membawa Anda lebih banyak peluang dan hasil yang lebih baik. Pikirkan semua hal yang sudah Anda miliki. Tidak hanya dalam hal materi, tetapi juga dalam keterampilan Anda, pada orang-orang di sekitar Anda, dan pada peluang yang Anda miliki. Jika Anda ada di sini hari ini, mendengarkan ini, itu berarti Anda memiliki sesuatu yang banyak orang inginkan. Kemampuan untuk meningkatkan kemungkinan, belajar, dan tumbuh. Jangan anggap remeh hal ini. Setiap kali pikiran Anda mulai mengeluh tentang apa yang hilang, berhenti. Jangan biarkan fokus pada kelangkaan menguasai Anda. Sebaliknya, lakukan upaya sadar untuk menyadari apa yang Anda miliki. Ini bukan sesuatu yang akan terjadi secara otomatis. Ini membutuhkan latihan. Namun, semakin sering Anda melakukannya, itu akan menjadi semakin alami. Kaum Stoa memahami hal ini dengan sangat baik. Marcus Aurelius mengatakan bahwa kebahagiaan hidup Anda tergantung pada kualitas pikiran Anda. Anda tidak bisa mengendalikan semua yang terjadi di sekitar Anda, tetapi Anda bisa mengontrol bagaimana Anda melihatnya. Jika Anda memilih untuk melihatnya dalam kelimpahan, bukannya kekurangan, jika Anda memutuskan untuk bertindak seolah-olah hidup selalu menguntungkan Anda, maka Anda akan mulai memperhatikan bagaimana segala sesuatunya berubah. Ini bukan tipuan. Ini bukan hanya pikiran positif kosong. Ini adalah cara untuk melatih kembali pikiran Anda untuk fokus pada apa yang benar-benar penting. Ketika Anda fokus pada apa yang Anda miliki, ketika Anda menghargai setiap hal kecil dalam hidup Anda menciptakan keadaan pikiran yang memungkinkan Anda melihat peluang di mana orang lain hanya melihat masalah. Jadikan ini kebiasaan. Setiap pagi sebelum memulai hari, bersyukurlah atas apa yang sudah Anda miliki. Untuk apa yang bisa Anda syukuri, tidak peduli seberapa kecil. Jawab jika Anda bisa bernapas, jika Anda punya atap di atas kepala Anda, jika Anda memiliki satu kesempatan lagi untuk mencoba. Itu sudah cukup. Mulailah dari rasa syukur. Ketika Anda melakukannya, Anda akan melihat sesuatu yang menarik. Peluang akan mulai muncul lebih sering, bukan karena sebelumnya tidak ada, tetapi karena Anda terlalu fokus pada apa yang Anda lewatkan untuk melihatnya. Inilah cara kelimpahan tumbuh dalam hidup Anda. Bukan ketika Anda memiliki lebih banyak, tetapi ketika Anda melihat lebih dari apa yang sudah Anda miliki. Ini adalah jalan menuju kehidupan yang utuh. Ini bukan tentang menunggu untuk memiliki semuanya untuk merasa baik, tetapi untuk merasa baik terlebih dahulu. Biarkan mentalitas itu mengambil alih dan buka pintu untuk lebih banyak. Karena ketika Anda fokus pada kelimpahan dalam hidup, dunia merespons dengan lebih banyak. Nomor 7. Jangan mencari kesempurnaan, mencari kemajuan. Jika Anda menunggu untuk menjadi sempurna untuk bertindak, Anda tidak akan pernah maju. Jika setiap kali Anda gagal, Anda menghukum diri sendiri alih-alih belajar, Anda akan terjebak dalam siklus frustrasi. Transformasi pribadi bukanlah sebuah peristiwa yang terjadi dalam semalam. Ini adalah proses serangkaian kemajuan kecil yang seiring waktu menjadi perubahan nyata. Anda tidak perlu melakukan segalanya dengan baik pada percobaan pertama Anda. Anda hanya perlu meningkat sedikit setiap hari. Perfeksionisme adalah jebakan yang menjebak Anda. Percayalah, jika Anda tidak bisa melakukan sesuatu dengan sempurna, maka itu tidak layak dicoba. Tetapi inilah cara orang tetap stagnan. Mereka lumpuh karena takut melakukan kesalahan. Namun kenyataannya, tidak ada kesempurnaan, dan siapapun yang mencoba mencapainya hanya menjauh dari diri mereka sendiri. Kemajuan yang benar-benar penting adalah peningkatan pembelajaran yang terus-menerus muncul dari setiap usaha, bahkan ketika tidak sesuai harapan. Sebagian besar orang sukses bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, tetapi mereka yang telah belajar untuk melihat kegagalan sebagai bagian dari proses. Setiap kesalahan adalah kesempatan untuk tumbuh. Setiap rintangan adalah guru yang menyamar. Ilmu pengetahuan telah membuktikannya. Bagi mereka yang mempraktikannya, mengasihani diri sendiri dan fokus pada kemajuan, bukan kesempurnaan,
mengembangkan ketahanan yang lebih besar. Dalam kata lain, sebagai pengganti menyerah ketika sesuatu tidak berjalan dengan baik, mereka menemukan cara untuk maju dengan lebih banyak kebijaksanaan dan kekuatan. Setiap kali Anda jatuh, tanyakan pada diri Anda satu pertanyaan. Apa yang dapat saya pelajari dari ini? Jangan buang waktu menghukum diri sendiri. Jangan terjebak dalam pikiran Anda tentang apa yang Anda lakukan salah. Jangan tenggelam dalam kritik diri. Sebaliknya, analisis situasi secara objektif dan temukan pelajarannya. Jika Anda melakukan kesalahan yang sama beberapa kali, itu berarti Anda belum belajar apa yang seharusnya Anda pelajari. Ingatlah, setiap kesalahan hanyalah hidup yang memberi Anda satu kesempatan lagi untuk tumbuh. Kemajuan dibangun dengan tindakan kecil yang diulang setiap hari. Jangan menunggu perubahan besar dalam semalam. Rayakan setiap langkah maju, tidak peduli seberapa kecilnya. Jangan meremehkan apa yang telah Anda capai, hanya karena Anda belum mencapai tujuan akhir. Setiap langkah dihitung. Setiap hari di mana Anda maju sedikit saja adalah kemenangan. Ketika Anda melihat kembali, Anda akan terkejut melihat betapa banyak yang telah Anda capai. Kaum Stoa lebih memahaminya. Epictetus berkata, "Kita harus khawatir tentang apa yang bisa kita kendalikan dan tidak khawatir tentang apa yang tidak bisa kita kendalikan." Anda tidak bisa mengendalikan setiap situasi yang Anda hadapi, tetapi Anda bisa mengendalikan respons Anda. Anda tidak bisa menghindari setiap kesalahan, tetapi Anda dapat memutuskan apa yang harus dilakukan dengannya. Anda dapat menggunakannya sebagai alasan untuk menyerah atau sebagai batu loncatan untuk bergerak maju dengan lebih kuat. Tidak ada seorang pun yang lahir mengetahui segalanya. Tidak ada seorang pun yang memulai sebagai seorang ahli. Setiap orang yang Anda kagumi, setiap tokoh sukses, setiap tokoh hebat, mulai dari awal. Tetapi yang membedakan mereka dari yang lain adalah mereka tidak pernah berhenti. Mereka tidak membiarkan pencarian kesempurnaan melumpuhkan mereka. Mereka memahami bahwa pertumbuhan sejati berasal dari gerakan, dari aksi, pengulangan konstan. Jika Anda menunggu momen yang sempurna, itu tidak akan pernah datang. Jika Anda menunggu sampai Anda merasa benar-benar siap, Anda tidak akan pernah memulai. Satu-satunya hal yang Anda butuhkan adalah mengambil langkah selanjutnya untuk belajar dari setiap kesalahan dan terus bergerak maju. Itulah kuncinya. Ini bukan tentang melakukan segalanya dengan sempurna. Kuncinya adalah jangan pernah berhenti berkembang. Jadi teruslah maju, maju tanpa takut salah, tanpa tekanan untuk sempurna. Fokuslah pada kemajuan dan seiring waktu, Anda akan menyadari bahwa setiap kemajuan kecil adalah langkah menuju kebesaran yang Anda cari. Nomor 8. Menumbuhkan kecerdasan emosional. Emosi bukanlah musuh, bukanlah sesuatu yang seharusnya ditekan atau diabaikan. Emosi adalah tanda-tanda informasi yang membantu kita memahami dunia dan diri kita sendiri. Masalahnya bukan tentang perasaan, tetapi tentang bagaimana kita merespons apa yang kita rasakan. Jika kita membiarkan amarah, ketakutan, atau kecemasan mengendalikan tindakan kita, maka kita akan membuat keputusan impulsif yang kemudian akan kita sesali. Namun, jika Anda belajar untuk mengamati emosi-emosi itu dengan tenang dan memahaminya sebelum bereaksi, maka Anda akan memiliki kontrol. Kecerdasan emosional bukan berarti tidak merasakan, tetapi tahu apa yang harus dilakukan dengan apa yang Anda rasakan. Ini berarti mengenali kemarahan tanpa membiarkannya mendominasi Anda, merasakan ketakutan tanpa membiarkannya melumpuhkan Anda. Ini juga berarti memahami bahwa rasa sakit dan penderitaan tidak dapat dihindari, tetapi penderitaan adalah opsional. Jika Anda mencapai ini, Anda akan menjadi lebih kuat daripada mereka yang hanya bereaksi tanpa berpikir, membiarkan diri mereka terseret oleh setiap impuls seperti daun yang tertiup angin. Penelitian mendukung hal ini. Penelitian telah menunjukkan bahwa orang-orang dengan kecerdasan emosional yang tinggi mengambil keputusan yang lebih baik dalam mengelola stres, dengan cara yang lebih efektif dan membangun hubungan yang lebih kuat. Ini bukan masalah keberuntungan atau kepribadian. Ini adalah masalah berlatih.
Belajarlah untuk berhenti sejenak sebelum bereaksi, untuk merenung sebelum berbicara, untuk mendengarkan sebelum menilai. Ketika Anda merasakan emosi yang kuat, berhentilah sebelum merespons. Jangan bertindak secara impulsif. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang ingin disampaikan oleh emosi ini? Misalnya, kemarahan mungkin merupakan tanda bahwa Anda merasa ada sesuatu yang tidak adil. Ketakutan mungkin menunjukkan adanya risiko yang perlu Anda evaluasi. Kesedihan bisa menjadi pengingat akan sesuatu yang Anda hargai. Jika alih-alih bereaksi tanpa berpikir, Anda belajar untuk menafsirkan pesan ini, Anda akan mulai bertindak dengan kebijaksanaan bukannya impulsif. Empati juga merupakan kunci. Ini bukan hanya tentang memahami emosi Anda sendiri, tetapi juga emosi orang lain. Jika seseorang bereaksi secara agresif atau negatif, tanyakan pada diri sendiri, apa yang dirasakan orang ini? Dari mana reaksi mereka berasal? Seringkali, apa yang tampak seperti serangan hanyalah refleksi dari rasa sakit atau frustrasi orang lain. Jika Anda bisa melihatnya, ini akan menyelamatkan Anda dari banyak konflik yang tidak perlu, dan Anda akan belajar untuk merespons dengan kejelasan, bukan dengan permusuhan. Kaum Stoa memahami pentingnya pengendalian diri dan kecerdasan emosional. Marcus Aurelius menulis bahwa tidak ada apapun yang terjadi pada kita yang mempengaruhi kita, tetapi bagaimana kita menafsirkannya. Anda tidak bisa mengendalikan perilaku orang lain, tetapi Anda dapat mengendalikan bagaimana Anda menanggapinya. Anda tidak bisa menghindari situasi tertentu yang membangkitkan emosi dalam diri Anda, tetapi Anda dapat memilih untuk membiarkan emosi tersebut mendominasi Anda atau menggunakan emosi tersebut untuk kecepatan Anda sendiri. Kuncinya adalah latihan terus-menerus. Tidak cukup hanya memahami hal ini pada tingkat intelektual. Anda harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hari berikutnya, saat seseorang memprovokasi Anda, tarik napas sejenak dan tanyakan pada diri Anda apakah itu sepadan untuk merespons dari emosi atau dari alasan. Kali lain Anda merasa cemas atau takut. Alih-alih membiarkan mereka melumpuhkan Anda, amati mereka dengan rasa ingin tahu dan tanyakan pada diri sendiri apa yang bisa Anda pelajari dari mereka. Jika Anda menguasai emosi Anda, itu tidak berarti bahwa Anda tidak akan merasa marah, sedih, atau takut. Itu berarti Anda tidak akan menjadi budak emosi tersebut. Anda akan bisa bergerak di dunia dengan kejelasan yang hanya sedikit orang yang miliki. Ketika Anda mencapai ini, keputusan menjadi lebih mudah. Konflik kehilangan kekuasaan atas Anda, dan Anda menjadi seseorang yang tidak terbawa oleh emosi. Anda menggunakan emosi tersebut sebagai alat untuk tumbuh dan bergerak maju. Kekuatan sejati tidak terletak pada menghindari emosi, tetapi belajar untuk menanganinya dengan bijaksana. Menemukan keseimbangan antara perasaan dan tindakan dengan kesadaran. Anda memahami bahwa setiap emosi memiliki tujuan, tetapi bukan mandat untuk mewujudkannya. Ketenangan dan kejelasan akan selalu lebih kuat dari reaksi impulsif apapun, dan ketika Anda membuat ini menjadi kebiasaan, segala sesuatu dalam hidup Anda mulai berubah. Nomor 9. Melihat rintangan sebagai langkah, bukan sebagai penghalang. Hal-hal yang terjadi pada Anda bukanlah masalahnya. Itu adalah cara Anda menafsirkannya yang mendefinisikan apakah mereka menghancurkan Anda atau tidak. Eksternal tidak memiliki kekuatan atas Anda, kecuali Anda memberikannya. Kaum Stoa sudah memahami hal ini berabad-abad yang lalu. Kita tidak bisa mengendalikan dunia, tetapi kita bisa mengendalikan respons kita terhadapnya. Setiap hari, ada kendala, saat-saat frustrasi yang tampaknya terjadi terhadap Anda. Anda dapat memilih untuk mengeluh, marah, atau menyalahkan orang lain, atau Anda bisa melihat setiap tantangan sebagai peluang untuk memperkuat diri. Sebagian besar orang menghabiskan hidupnya bereaksi terhadap apa yang terjadi tanpa berpikir. Mereka merasa senang ketika segala sesuatunya berjalan baik dan berantakan ketika ada yang salah. Tetapi kekuatan sejati adalah tentang tetap tenang apapun yang terjadi. Apa yang terjadi di luar, hidup tidak pasti. Anda tidak memiliki kendali atas banyak hal. Anda memutuskan apakah hari ini akan hujan,
Jika seseorang memberitahu Anda bahwa mereka akan memperlakukan Anda dengan buruk jika sebuah rencana hancur di menit terakhir. Namun, jika Anda memutuskan bagaimana Anda bereaksi terhadap semua ini, Anda bisa mengatur apa yang mempengaruhi Anda, apa yang mencuri kedamaian Anda, atau Anda dapat menerimanya sebagai bagian dari permainan dan melanjutkannya. Ketika seseorang menghina atau mengkritik Anda, penghinaan itu sendiri tidak memiliki kekuatan, hanya jika Anda memutuskan untuk menganggapnya sebagai hal yang pribadi. Jika seseorang berteriak kepada Anda dan Anda bereaksi dengan marah, Anda melepaskan kendali atas emosi Anda. Namun, jika Anda memilih untuk tidak peduli, Anda memahami bahwa apa yang dikatakan atau dilakukan seseorang adalah refleksi dari dunia mereka sendiri dan bukan milik Anda, maka Anda akan tetap memiliki kekuatan Anda. Stoicisme bukan berarti tidak merasakan, itu berarti tidak menjadi budak dari emosi. Ini berarti mengenali, memahami, dan kemudian memutuskan bagaimana bertindak. Tidak ada yang salah dengan merasa marah, frustrasi, atau sedih, tetapi ada yang salah jika membiarkan emosi tersebut mengendalikan tindakan Anda. Perbedaan antara seseorang yang lemah dan seseorang yang kuat bukanlah seperti itu. Setidaknya satu tahu bagaimana cara mengatasi apa yang mereka rasakan, dan yang lainnya tidak. Mendisiplinkan diri secara emosional itu seperti otot. Itu dilatih dengan setiap situasi. Lain kali Anda mengalami sesuatu yang tidak berjalan seperti yang Anda harapkan. Alih-alih bereaksi secara otomatis, jeda. Tanyakan pada diri sendiri apakah itu benar-benar berharga untuk menghabiskan energi Anda untuk itu. Tanyakan pada diri sendiri apakah masalah tersebut akan menjadi penting dalam 1 bulan, 1 tahun, atau 10 tahun. Kebanyakan hal yang membuat kita khawatir hari ini tidak relevan dalam waktu singkat. Kesulitan bukanlah hambatan, melainkan peluang untuk tumbuh. Jika Anda tidak pernah menghadapi masalah, Anda tidak akan mengembangkan kekuatan. Jika Anda tidak pernah gagal, Anda tidak akan pernah belajar. Setiap kali sesuatu terjadi pada Anda, tantangan daripada melihatnya sebagai sebuah kemalangan, lihatlah sebagai sebuah ujian. Tanyakan pada diri Anda apa yang bisa Anda pelajari dari situasi tersebut. Apa yang bisa Anda perbaiki? Setiap krisis adalah kesempatan tersembunyi, tetapi hanya jika Anda memilih untuk melihatnya seperti ini. Marcus Aurelius berkata bahwa kebahagiaan hidup Anda tergantung pada kualitas pikiran Anda, dan itu benar. Apa yang Anda pikirkan setiap hari menentukan bagaimana Anda merasa. Jika Anda fokus pada apa yang kurang dari diri Anda akan merasa tidak puas. Jika Anda fokus pada apa yang Anda miliki, Anda akan merasa bersyukur. Jika Anda hanya berpikir tentang apa yang salah, Anda akan hidup dalam keadaan frustrasi konstan. Namun, jika Anda mencari pengajaran dalam setiap situasi, Anda tidak akan pernah kehilangan apapun. Tidak ada hal eksternal yang dapat mengambil kedamaian Anda jika Anda tidak mengizinkannya. Bukanlah kejadian yang mempengaruhi kita, tetapi juga penafsiran kita terhadap kejadian tersebut. Ini bisa menjadi akhir dari sebuah jalan atau awal dari sebuah kesempatan baru. Kegagalan bisa menjadi akhir atau akhir belajar apa yang Anda butuhkan untuk sampai ke sana lebih jauh. Semua tergantung pada bagaimana Anda melihatnya. Jangan berharap hidup akan mudah. Jangan berharap segalanya berjalan sesuai keinginan Anda. Jangan berharap orang lain selalu bersikap adil atau bahwa dunia akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan Anda. Harapan apa yang dapat Anda lakukan adalah bersiap untuk apapun. Perkuat pikiran Anda agar tidak bergantung pada keadaan. Ketika Anda menguasai ini, Anda menjadi tak tergoyahkan. Hidup tidak lagi tergantung pada pendapat orang lain. Masalah tidak lagi mengguncang Anda, karena Anda mengerti bahwa satu-satunya hal yang benar-benar bisa Anda kendalikan adalah diri Anda sendiri. Nomor 10. Percaya pada diri sendiri dan terus maju. Jika Anda tidak percaya pada diri sendiri, tidak ada seorang pun yang akan percaya pada Anda. Ketidakamanan Anda akan menyabotase Anda tanpa Anda sadari. Namun ketika Anda percaya pada diri sendiri dan bertindak dengan keyakinan bahwa kesuksesan adalah tak terelakkan, dunia akan merespons. Bukan karena keberuntungan ada di pihak Anda,
Tetapi karena kepercayaan menghasilkan tindakan, dan tindakan konstan adalah apa yang mendefinisikan kesuksesan. Kebanyakan orang tidak gagal karena mereka tidak berbakat atau tidak memiliki peluang. Mereka gagal karena ragu, lumpuh oleh ketakutan, menunggu untuk merasa siap, menunggu validasi dari orang lain, menunggu momen yang sempurna. Tapi kenyataannya adalah, keyakinan tidak datang sebelum tindakan. Anda tidak perlu merasa aman untuk bertindak. Anda perlu bertindak untuk merasa percaya diri. Dengan mengambil tindakan setiap hari, meskipun itu langkah kecil, Anda membangun momentum. Setiap langkah maju setidaknya memperkuat keyakinan Anda pada diri sendiri. Dengan setiap tindakan, ketakutan akan kehilangan kekuatan. Ini bukan motivasi yang akan membuat Anda maju. Ini adalah disiplin. Bertindaklah bahkan ketika Anda tidak menyukainya. Ilmu pengetahuan mendukung hal ini. Studi tentang psikologi kesuksesan menunjukkan bahwa orang yang memiliki kepercayaan diri tinggi bukanlah orang yang lahir dengan bakat luar biasa, tetapi mereka yang bertahan lebih lama. Mereka tidak melihat kegagalan sebagai tanda bahwa mereka tidak cukup baik, tetapi sebagai bagian alami dari proses. Masing-masing rintangan yang mereka atasi memperkuat tekad mereka dan membuat mereka lebih kuat. Masalahnya adalah banyak orang berharap bahwa kepercayaan diri datang sebelum mereka memulai. Mereka menunggu hingga merasa siap sebelum mereka bergerak. Tetapi kepercayaan tidak terjadi. Itu bukan sesuatu yang bisa Anda lahirkan. Itu adalah sesuatu yang Anda bangun dan kembangkan melalui tindakan. Pikirkan tentang setiap pencapaian yang telah Anda raih dalam hidup Anda, tidak peduli seberapa kecil. Di antara setiap pencapaian tersebut, ada saat-saat ketika Anda ragu, ketika Anda tidak yakin apakah Anda bisa mencapainya. Namun, Anda terus melanjutkan. Anda mengambil langkah selanjutnya ke depan, dan ketika Anda melihat ke belakang, Anda menyadari bahwa Anda mampu melakukan lebih dari yang Anda kira. Begitulah cara pertumbuhan bekerja, begitulah cara memperkuat keyakinan pada diri sendiri. Kaum Stoa memahami hal ini lebih baik daripada siapapun. Epictetus mengatakan bahwa keadaan Anda tidak menentukan takdir Anda, tetapi bagaimana Anda menanggapinya. Anda dapat melihat setiap tantangan sebagai ujian bahwa Anda tidak cukup baik, atau Anda dapat melihatnya sebagai kesempatan untuk membuktikan kepada diri sendiri bahwa Anda bisa. Pilihan selalu ada di tangan Anda. Jika Anda menghabiskan hidup Anda menunggu waktu yang tepat untuk bertindak, Anda akan mati menunggu. Jika Anda terus membiarkan rasa takut gagal menghentikan Anda tidak akan pernah tahu apa yang Anda mampu. Satu-satunya cara untuk menang adalah dengan menghadapi ketidaknyamanan, meninggalkan zona nyaman Anda, dan mengambil tindakan bahkan ketika Anda merasa tidak siap. Lakukan percobaan selama 7 hari ke depan. Bertindaklah seolah-olah kesuksesan tidak bisa dihindari. Itu tidak berarti bahwa itu adalah kemungkinan yang jauh, tetapi seolah sudah dijamin. Bagaimana Anda akan berjalan jika Anda tahu Anda akan berhasil? Bagaimana Anda akan berbicara? Bagaimana Anda akan menghadapi tantangan tersebut? Ambil tindakan setiap hari, tidak peduli seberapa kecil, dan jangan biarkan satu hari pun berlalu tanpa melakukan sesuatu yang membuat Anda lebih dekat dengan tujuan Anda. Ketika Anda mulai bertindak dari kepastian, bukannya keraguan, segalanya akan berubah. Orang-orang akan memandang Anda secara berbeda. Peluang muncul di tempat yang sebelumnya hanya Anda lihat sebagai rintangan. Dan yang paling penting, Anda mulai melihat diri Anda sendiri dengan cara yang berbeda. Anda tidak lagi terlihat sebagai seseorang yang mencoba, tetapi sebagai seseorang yang sudah dalam perjalanan, sebagai seseorang yang pantas mendapatkan kesuksesan dan membangunnya dengan setiap langkah. Kesuksesan bukanlah sebuah keberuntungan, bakat bawaan, atau hasil dari tindakan konstan dan kepercayaan diri. Itu bukan sesuatu yang Anda miliki sejak lahir. Itu adalah sesuatu yang Anda putuskan untuk bangun. Jadi berhentilah menunggu, berhentilah ragu, bertindaklah seolah-olah tidak mungkin gagal, dan Anda akan melihat bagaimana dunia mulai bergerak. Nomor 11, kendalikan emosimu untuk mengendalikan hidupmu. Jika Anda tidak mengendalikan emosimu, mereka akan mengendalikan Anda.
Anda tidak bisa memberikan waktu untuk marah, takut, atau frustrasi yang menentukan arah hidup Anda. Kekuatan sejati tidak terletak pada tidak adanya emosi, tetapi dalam kemampuan untuk menanganinya secara cerdas. Emosi itu cepat berlalu, tetapi keputusan yang Anda buat di bawah pengaruhnya dapat meninggalkan konsekuensi permanen. Ketika Anda bereaksi secara impulsif, Anda kehilangan kontrol. Anda mengatakan hal-hal yang nanti Anda sesali. Anda membuat keputusan yang tidak akan Anda terima dalam keadaan tenang. Namun, jika Anda berhasil berhenti sebelum bereaksi, jika Anda memberi diri Anda waktu sejenak untuk bernapas dan menilai situasi, Anda mendapatkan kembali kekuatan Anda. Anda bukan boneka. Anda adalah penguasa emosi Anda. Ilmu pengetahuan mendukung hal ini. Penelitian dalam kecerdasan emosional menunjukkan bahwa orang yang mengendalikan emosinya membuat keputusan yang lebih baik, memiliki hubungan yang lebih sehat, dan mengelola stres lebih efektif. Ini bukan tentang menekan apa yang Anda rasakan, tetapi memahami dan merespons dengan jelas, bukan bereaksi tanpa berpikir. Jika Anda merasa marah, jangan langsung bertindak. Tarik napas, hitung sampai 5. Biarkan emosi itu mereda sebelum Anda memutuskan apa yang harus dilakukan. Sebagian besar masalah tidak berasal dari apa yang terjadi pada kita, tetapi dari bagaimana kita menanggapinya. Jika Anda berhasil mempertahankan ketenangan di saat tegang, Anda akan terhindar dari banyak kesalahan dan konflik yang tidak perlu. Kaum Stoa memahami hal ini dengan baik. Epictetus mengatakan bahwa itu bukan apa yang terjadi pada kita yang mempengaruhi kita, tetapi bagaimana kita menafsirkannya. Anda tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain lakukan atau katakan, tetapi Anda dapat mengendalikan cara Anda menanggapinya. Jika seseorang menghina Anda bisa membiarkannya, atau membiarkan kata-kata mereka membuat Anda kesal. Atau Anda bisa mengabaikannya, memahami bahwa perilaku mereka lebih mencerminkan diri mereka sendiri daripada diri Anda. Tidak ada yang memiliki kekuasaan atas diri Anda, kecuali Anda memberikannya. Jika seseorang memprovokasi Anda dan Anda berhasil tetap tenang, Anda tidak kehilangan kendali atas diri Anda. Namun, jika Anda bereaksi dengan marah, Anda memberi kekuatan pada mereka untuk memanipulasi keadaan emosional Anda. Anda tidak bisa menghentikan orang untuk mengatakan atau melakukan hal-hal yang tidak Anda suka, tetapi Anda dapat memutuskan apakah Anda akan membiarkan diri Anda terpengaruh. Rasa takut juga merupakan emosi yang harus Anda pelajari untuk ditangani. Banyak orang membiarkan rasa takut melumpuhkan mereka, yang mencegah mereka mengambil risiko atau memanfaatkan peluang. Namun, rasa takut hanyalah tanda, bukan hukuman. Jika Anda menghadapinya dengan tenang, Anda akan menyadari bahwa sebagian besar waktu, itu hanyalah akumulasi frustrasi. Pikiran adalah musuh lain dari kemajuan. Ketika hal-hal tidak berjalan seperti yang Anda harapkan, Anda bisa membiarkan rasa frustrasi membuat Anda menyerah, atau Anda bisa melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar. Jika Anda melatih pikiran Anda untuk melihat masalah sebagai tantangan, alih-alih hambatan, dalam setiap situasi kesulitan akan menjadi kesempatan untuk memperkuat diri. Mengendalikan emosimu tidak berarti Anda tidak akan merasakan apapun. Itu berarti Anda tidak akan menjadi budak dari apa yang Anda rasakan. Itu berarti Anda mungkin mengalami kemarahan tanpa didominasi oleh rasa takut, tanpa melumpuhkan Anda untuk menghadapi frustrasi tanpa membuat Anda menyerah. Itu berarti Anda bisa bertindak bijak, bahkan ketika semua yang ada di dalam diri Anda ingin bereaksi impulsif. Ketika Anda belajar mengendalikan emosi Anda, hidup Anda berubah. Hubungan Anda membaik, karena Anda tidak lagi bereaksi dengan marah atau kebencian. Keputusan Anda lebih akurat, karena Anda mengambilnya dengan jelas, bukan secara impulsif. Kedamaian batin Anda menjadi lebih kuat karena Anda tidak lagi bergantung pada keadaan eksternal untuk merasa baik. Latihan adalah kuncinya. Lain kali Anda merasakan suatu emosi yang kuat, berhentilah. Jangan langsung merespons. Tarik napas, tanyakan pada diri Anda apakah emosi tersebut layak untuk Anda kendalikan. Tanyakan pada diri Anda apakah apa yang akan Anda lakukan atau katakan adalah yang terbaik dalam jangka panjang, dan kemudian bertindaklah dengan kesadaran. Menguasai emosi Anda adalah menguasai hidup Anda.
Ini bukan tentang menjadi dingin atau tidak peka, tetapi bertindak dengan kecerdasan alih-alih membiarkan diri Anda terbawa suasana untuk saat ini. Ketika Anda mencapai ini, Anda menjadi seseorang yang tak tergoyahkan, seseorang yang tidak peduli apa yang terjadi di luar, tetapi tetap mempertahankan kendali atas dunia interior Anda. Nomor 12. Kekuatan aksi bergerak meskipun dalam ketidakpastian. Apakah Anda tetap tinggal menunggu semuanya menjadi sempurna terlebih dahulu untuk bertindak? Jika demikian, Anda tidak akan pernah melakukan apapun. Jika Anda membutuhkan jaminan mutlak sebelum bergerak, Anda akan selalu stagnan dalam hidup. Hidup tidak akan memberikan semua jawaban di depan, tidak akan menunjukkan jalan kepada Anda sebelum Anda mulai berjalan. Tetapi itu tidak berarti Anda harus tetap diam. Itu berarti Anda harus terus maju dengan apa yang Anda miliki. Percaya bahwa setiap langkah akan membawa Anda untuk menemukan hal berikutnya. Orang-orang yang mencapai hal-hal hebat bukanlah mereka yang lebih beruntung, lebih berbakat, atau lebih memiliki peluang. Mereka adalah orang-orang yang bergerak maju bahkan dalam ketidakpastian. Itulah yang menentukan. Bertindak ketika orang lain meragukan langkah selanjutnya. Maju ketika yang lain berdiri diam, menunggu momen yang tepat. Momen yang sempurna tidak pernah tiba. Jika Anda menunggu hingga merasa siap, Anda akan menunggu sepanjang hidup Anda. Tindakan menghasilkan kejelasan, bukan sebaliknya. Jangan tunggu sampai Anda yakin sebelum bergerak. Gerakan dan keamanan akan datang. Anda tidak perlu memiliki semua jawaban. Anda hanya perlu langkah selanjutnya. Kadang-kadang, langkah itu akan menjadi kesalahan, tetapi bahkan dari kesalahan, Anda belajar. Kadang-kadang jalan akan mengambil arah yang tidak terduga, tetapi itu lebih baik daripada terjebak di tempat yang sama. Sains mendukung hal ini. Studi dalam psikologi dan ilmu saraf telah menunjukkan bahwa orang-orang yang bertindak dengan tekad, bahkan tanpa kepastian, memiliki peluang keberhasilan yang lebih besar. Bukan karena mereka memiliki lebih sedikit ketakutan, tetapi karena mereka tidak membiarkan ketakutan menghentikan mereka untuk mengambil tindakan. Keyakinan tumbuh seiring dengan tindakan. Semakin banyak Anda bergerak, semakin Anda percaya pada diri sendiri. Semakin Anda maju, semakin mudah untuk terus bergerak maju. Namun, jika Anda tetap diam, ketakutan akan tumbuh, keraguan akan menjadi lebih kuat, dan kelumpuhan akan menjadi keadaan alami Anda. Anda tidak memerlukan rencana sempurna, Anda hanya perlu memulai. Banyak orang menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk berpikir dan menganalisis, menunggu semuanya berjalan sesuai rencana sebelum memberikan langkah. Tetapi kemajuan tidak datang dari perencanaan abadi. Ia berasal dari tindakan. Jika Anda ingin mengubah sesuatu dalam hidup Anda, bergeraklah. Bukan besok, bukan saat Anda memiliki lebih banyak informasi. Sekarang, setiap hari yang Anda tunda adalah hari yang akan membuat Anda kehilangan segalanya. Kaum Stoa memahami hal ini dengan sempurna. Epictetus mengatakan bahwa bukan apa yang terjadi pada Anda yang mendefinisikan hidup Anda, tetapi bagaimana Anda menanggapinya. Jawaban terbaik selalu ada dalam aksi. Jika Anda memiliki masalah, lakukan sesuatu untuk menyelesaikannya. Jika Anda memiliki tujuan, lakukan sesuatu untuk mendekatinya. Jangan terjebak dalam ketidakaktifan. Musuh terbesar kesuksesan bukanlah kegagalan, itu adalah kelumpuhan analisis. Keadaan di mana Anda terlalu memikirkan segala kemungkinan, sehingga akhirnya Anda tidak melakukan apa-apa. Ketika Anda meyakinkan diri sendiri bahwa Anda membutuhkan lebih banyak informasi atau waktu persiapan, Anda menghabiskan setiap menit meragukan kemampuan Anda untuk maju. Ketika Anda menghadapi ketidakpastian, ambil langkah. Tidak masalah jika Anda tidak melihat seluruh jalan. Berikan saja satu langkah, lalu langkah berikutnya, dan langkah berikutnya lagi. Dengan setiap langkah, ketakutan akan berkurang dan kepercayaan diri Anda akan tumbuh. Jalan Anda akan menjadi lebih jelas. Anda tidak perlu tahu segalanya sekarang. Anda perlu memulai. Orang-orang sukses tidak takut sama sekali. Mereka belajar untuk bergerak meskipun takut. Pahami bahwa tindakan adalah cara terbaik untuk menemukan jawaban.
temukan bahwa satu-satunya hal yang lebih buruk daripada melakukan kesalahan adalah terjebak dalam keraguan. Jadi, berhentilah menunggu. Berhentilah menganalisis setiap skenario yang mungkin sampai kelelahan. Berhentilah bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika Anda gagal, dan mulailah bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika Anda tidak pernah mencoba. Karena satu-satunya cara untuk sampai ke tempat yang Anda inginkan adalah dengan memulai dari mana Anda berada. Semakin cepat Anda memulai, semakin cepat Anda akan tiba. Nomor 13. Semua yang Anda butuhkan ada di dalam diri Anda. Anda tidak memerlukan persetujuan dari orang lain. Anda tidak membutuhkan dunia untuk memberi Anda izin untuk maju. Anda tidak memerlukan situasi yang sempurna. Semua yang benar-benar Anda butuhkan adalah mengenali kekuatan Anda sendiri. Percayalah pada kemampuan Anda dan berhenti mencarinya di luar diri Anda. Orang-orang menghabiskan hidup mereka menunggu sesuatu yang eksternal untuk memvalidasi mereka. Mereka berharap seseorang memberitahu mereka bahwa mereka cukup baik, bahwa mereka memiliki apa yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan, bahwa mereka berada di jalur yang benar. Namun, kenyataannya adalah Anda tidak akan pernah mendapatkan validasi itu dengan cara apapun. Akan selalu ada hari-hari ketika orang-orang percaya pada Anda, dan hari-hari ketika Anda merasa sebaliknya. Dunia akan tampak berada di pihak Anda, dan ada saat-saat ketika semua orang akan merasa menentang. Jika Anda bergantung pada faktor eksternal untuk merasa kuat, kepercayaan diri Anda akan tidak stabil. Kaum Stoa mengajarkan bahwa kekuatan sejati datang dari dalam diri. Epictetus mengatakan bahwa bukan apa yang terjadi pada kita yang mempengaruhi kita, tetapi bagaimana kita menafsirkannya. Hidup bisa jadi sulit karena rintangannya. Mereka mungkin tampak mustahil, tetapi jika di dalam diri Anda ada kejelasan dan tekad, tidak ada yang dapat menjatuhkan Anda. Masalah bukanlah apa yang membuat Anda kuat, melainkan keyakinan bahwa Anda bisa menghadapinya. Jangan lihat keluar untuk apa yang sudah Anda miliki di dalam. Kebijaksanaan, kekuatan, keamanan, kemampuan untuk mengatasi apapun. Semua itu sudah ada di dalam diri Anda. Masalahnya adalah Anda sering melupakannya. Anda meyakinkan diri sendiri bahwa Anda membutuhkan lebih banyak. Uang, dukungan, pengetahuan, atau kepercayaan. Tetapi kepercayaan bukanlah sesuatu yang Anda dapatkan. Itu adalah sesuatu yang Anda putuskan untuk miliki. Ini bukan tentang menunggu sampai Anda merasa siap, tetapi bertindak seolah-olah Anda sudah ada di sana. Ilmu pengetahuan telah membuktikannya. Orang-orang yang percaya diri dan memiliki tingkat pengetahuan diri yang tinggi lebih tangguh, lebih bahagia, dan membuat keputusan yang lebih baik. Ini bukan karena mereka lebih beruntung, tetapi karena mereka tidak membiarkan diri mereka terpengaruh oleh keraguan eksternal. Mereka tahu siapa mereka, tahu dari mana mereka berasal, dan bertindak sesuai dengan itu. Lihatlah ke dalam diri Anda, renungkan kekuatan Anda. Jangan bandingkan diri Anda dengan orang lain. Jangan pikirkan apa yang Anda kurang, tetapi tanyakan pada diri sendiri, keterampilan apa yang saya miliki yang membawa saya ke sini? Apa yang telah saya atasi untuk maju? Kualitas apa yang telah membantu saya ketika tampaknya mustahil? Disitulah kekuatan Anda yang sebenarnya. Buktikan bahwa Anda selalu memiliki apa yang diperlukan ketika menghadapi tantangan. Alih-alih mencari solusi eksternal, carilah di dalam diri Anda sendiri dan tanyakan pada diri sendiri bagaimana Anda bisa menyelesaikannya dengan apa yang sudah Anda miliki. Percayalah pada kemampuan Anda untuk beradaptasi. Jika Anda melihat ke belakang, Anda akan menyadari bahwa setiap kali Anda menghadapi sesuatu yang sulit, Anda menemukan cara untuk maju. Mungkin itu tidak sempurna, mungkin ada kesalahan di sepanjang jalan. Namun, Anda berhasil. Jika Anda pernah melakukannya sebelumnya, Anda bisa melakukannya lagi. Terkadang, saat ketidakpastian adalah bukti terbaik kekuatan batin Anda. Siapapun dapat merasa aman ketika semuanya jelas, ketika semuanya tampak berjalan dengan baik. Namun, kepercayaan sejati adalah ketika Anda bergerak maju meskipun dalam ketidakpastian, ketika Anda bergerak maju tanpa tahu persis bagaimana semuanya akan berakhir. Dunia tidak berhutang apapun kepada Anda,
Tidak ada seorang pun yang akan menyelamatkan Anda. Namun, itu bukan hal yang buruk. Berita baiknya adalah ini adalah pembebasan, karena itu berarti Anda tidak perlu menunggu. Tidak ada yang bertanggung jawab untuk memberi Anda kekuatan. Semua kekuatan ada di dalam diri Anda. Jika Anda memutuskan bahwa Anda mampu, jika Anda memutuskan bahwa Anda bisa, Anda akan maju. Percayalah pada diri Anda sendiri, bukan karena dunia memberitahu Anda, tetapi karena Anda telah membuktikannya berkali-kali. Anda tidak membutuhkan lebih banyak waktu, Anda tidak membutuhkan lebih banyak kepastian, Anda tidak membutuhkan jaminan eksternal. Semua yang Anda butuhkan selalu ada di dalam diri Anda, dan ketika Anda benar-benar memahaminya, Anda akan menemukan bahwa tidak ada yang bisa menghentikan Anda di dunia ini. Nomor 14. Keterikatan pada hasil adalah salah satu penyebab terbesar penderitaan. Ketika Anda mengkondisikan kebahagiaan Anda pada hasil tertentu, Anda menjadi budak dari sesuatu yang seringkali di luar kendali Anda. Anda menempatkan perdamaian Anda di tangan masa depan, pada sesuatu yang tidak pasti, pada sesuatu yang tidak bergantung pada Anda. Ketika hal-hal tidak berjalan sesuai rencana yang Anda harapkan, Anda menjadi frustrasi, putus asa, dan kehilangan motivasi. Namun, jika Anda fokus pada prosesnya, jika Anda belajar menghargai setiap tindakan untuk dirinya sendiri dan bukan untuk hasil yang akan dicapai, maka Anda akan merasakan kebebasan. Kaum Stoa telah memahami hal ini berabad-abad yang lalu. Epictetus mengatakan bahwa ada hal-hal yang berada di bawah kendali kita dan hal-hal yang tidak. Usaha kita, keputusan kita, sikap kita, semua itu tergantung pada kita. Namun, hasilnya, keadaan eksternal, dan reaksi orang lain tidak. Jika Anda mendasarkan kebahagiaan Anda pada sesuatu yang tidak bisa Anda kendalikan, Anda akan selalu terpapar pada kekecewaan. Namun, jika Anda mendasarkan kebahagiaan Anda pada tangan Anda sendiri, maka Anda bebas untuk melakukan apa yang perlu dilakukan tanpa terobsesi pada hasil. Jika Anda berusaha dalam sebuah proyek, dalam suatu tujuan, dalam suatu hubungan, lakukanlah dengan semua komitmen Anda dan keunggulan, tetapi tanpa mengikatkan diri Anda pada apa yang mungkin terjadi. Jika Anda mencapai kesuksesan yang sempurna, itu baik. Jika tidak, itu juga baik. Karena nilai sebenarnya tidak ada pada hasilnya, tetapi pada tempat Anda tumbuh dan berkembang. Masalah dengan keterikatan adalah kita menjadi rapuh. Kita merasa bahwa jika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, semuanya akan hancur. Keterikatan merampas kemampuan kita untuk menikmati saat ini karena kita terlalu fokus pada masa depan, yang membuat kita lupa bahwa setiap langkah dalam perjalanan memiliki kekayaannya sendiri. Penelitian telah menunjukkan bahwa orang-orang yang mempraktikkan pelepasan mengalami lebih sedikit kecemasan, stres berkurang, dan merasa lebih sejahtera. Bukan karena mereka tidak peduli pada apa yang mereka lakukan, tetapi karena mereka tidak membiarkan kedamaian mereka bergantung pada faktor eksternal. Teruslah maju, terus berusaha keras, tetapi tanpa terobsesi pada hasil spesifik. Ikuti prosesnya. Lakukan tindakan tanpa mengkhawatirkan hasilnya. Jika Anda sedang belajar sesuatu, nikmatilah tanpa memberikan tekanan pada diri sendiri untuk menjadi yang terbaik. Jika Anda mengerjakan sebuah proyek, fokuslah untuk melakukannya dengan baik, tanpa cemas terhadap hasilnya. Jika Anda memberikan yang terbaik pada sesuatu dan tidak mendapatkan jawaban yang Anda tunggu, alih-alih merasa kalah, tanyakan pada diri Anda, apa yang saya pelajari dalam proses ini? Prestasi besar tidak datang dari obsesi dengan kesuksesan, tetapi dari disiplin untuk terus bergerak terlepas dari hasilnya. Tidak selalu Anda akan melihat kemajuan langsung. Tidak selalu Anda akan mendapatkan apa yang Anda pikir pantas Anda dapatkan. Namun, jika Anda terus bergerak maju, Anda pasti akan tumbuh, dan pertumbuhan itu akan menjadi kekuatan. Pembelajaran jauh lebih berharga daripada kesuksesan sesaat. Ketika Anda melepaskan diri dari hasil, Anda akan mendapatkan kejelasan. Anda tidak lagi membuat keputusan dari keputusasaan karena kecemasan untuk mendapatkan sesuatu dengan segala cara. Anda bertindak dengan kebijaksanaan, dengan kesabaran, dengan fokus.
Anda tidak membuang-buang energi untuk mengkhawatirkan hal-hal yang tidak dapat Anda kendalikan. Anda membiarkan rasa takut gagal melumpuhkan Anda. Keterpisahan tidak berarti ketidakpedulian. Itu tidak berarti Anda tidak boleh mendorong diri sendiri. Itu berarti Anda mengerahkan seluruh upaya Anda ke dalam apa yang dapat Anda kendalikan dan melepaskan sisanya. Anda melakukan yang terbaik dan kemudian menerima apa adanya tanpa kesedihan, tanpa frustrasi. Artinya, kedamaian Anda tidak bergantung pada hasil, tetapi pada kepastian bahwa Anda melakukan hal yang benar. Jangan terlalu terikat pada ide tentang bagaimana segala sesuatunya seharusnya terjadi. Hidup tidak mengikuti naskah. Terkadang, apa yang tampak seperti kegagalan sebenarnya adalah kegagalan yang diperlukan. Terkadang, apa yang Anda inginkan bukanlah yang terbaik untuk Anda. Terkadang, kehilangan sesuatu memberi Anda kesempatan untuk menemukan sesuatu yang lebih baik. Saat ini, nikmatilah prosesnya. Berikan yang terbaik dari diri Anda pada setiap tindakan yang Anda lakukan. Karena setiap perbuatan baik yang dilakukan adalah sebuah kemenangan tersendiri. Ketika Anda berhasil memahami hal ini, ketika Anda belajar untuk melepaskan kendali atas hasil dan hanya melakukan apa yang harus Anda lakukan, Anda akan menemukan tingkat kedamaian dan kebebasan yang hanya sedikit orang yang mengetahuinya.